Tinggal sekitar 3 pekan sebelum sejumlah surat tanah lama resmi tidak lagi diakui secara hukum. Mulai 2 Februari 2026, berbagai dokumen tanah berbasis adat yang belum didaftarkan ke negara akan kehilangan statusnya sebagai bukti kepemilikan sah. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa seluruh dokumen tanah adat milik perorangan wajib didaftarkan paling lambat 5 tahun sejak peraturan berlaku pada 2 Februari 2021. Artinya, jika hingga tenggat tersebut surat tanah belum didaftarkan, maka dokumen itu tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan secara hukum. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menegaskan, surat tanah adat selain sertifikat hanya berfungsi sebagai petunjuk lokasi saat pendaftaran, bukan sebagai alas hak kepemilikan. Kepala Subbagian Pemberitaan dan Publikasi Kementerian ATR BPN Ari Satya Dwi Praja menyatakan bahwa dokumen-dokumen lama tersebut bukan bukti kepemilikan resmi. Menurutnya, keberadaan surat adat hanya membantu proses identifikasi tanah saat didaftarkan, bukan sebagai dasar hukum. Lantas dokumen apa saja yang akan tidak berlaku lagi? Dokumen tanah yang tidak lagi berlaku mulai 2 Februari 2026 mencakup letter C, petok D, landrente, kirik, kekitir, pipil, verponding, erfpak, obstal, dan kepruik. Dokumen-dokumen ini pada dasarnya merupakan catatan administrasi desa atau pajak tanah pada masa lalu, bukan bukti hak kepemilikan menurut hukum pertahanan modern. Girik misalnya, hanyalah bukti pembayaran pajak bumi yang dicatat oleh desa atau kelurahan dan biasanya diperoleh secara turun-temurun. Petok D juga berfungsi sebagai buku pajak tanah sebelum sistem pertanahan nasional diterapkan. Namun sejak Undang-Undang Pokok Agraria 1960 berlaku, dokumen ini tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan. Sementara itu, letter C hanya mencatat riwayat penguasaan atau penggarapan tanah di tingkat desa. Nama yang tercantum di dalamnya bukan pemilik sah secara hukum, melainkan penggarap atau penguasa fisik tanah pada masa tertentu. Pemerintah pun mengimbau masyarakat segera menguruskan versi surat tanah adat menjadi sertifikat hak milik atau SHM. Proses pendaftaran menurut ATR BPN kini semakin mudah dan dapat diakses melalui kantor pertanahan, termasuk lewat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaidi menegaskan tanah dengan surat kirik atau dokumen adat tidak serta-merta diambil alih negara, meski belum disertifikatkan hingga 2026.